Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, katanya, Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah, orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan. Benih yang baik dalam hidup. Renungan oleh Romo Medianto Okar. Benih tanaman yang baik, super, dan unggul selalu dicari orang untuk dibudidayakan. Tidak ada orang yang mencari benih yang buruk, karena akan berpengaruh pada proses perawatan dan hasilnya. Seperti benih tanaman yang baik, super dan unggul, sabda Tuhan dan semua kebaikannya diwartakan dan ditawarkan kepada semua orang. Yesus, sang pemilik benih sabda, dan semua kebaikan itu selalu terbuka bagi setiap orang yang membutuhkannya. Benih ditawarkan dan ditaburkan di ladang hati setiap orang. Di ladang hati itulah benih yang baik diharapkan untuk bertumbuh. Tapi, iblis yang cerdik menaburkan juga segala hal yang jahat di ladang itu. Akibatnya, bibit baik yang ditaburkan tumbuh terhimpit oleh benih kejahatan semalan si iblis. Hasilnya jelas, sulit mendapatkan panenan yang berlimpah seperti yang diharapkan. Ini memberi kita gambaran bahwa segala usaha yang bertujuan baik dan benar tidaklah selalu mudah bertumbuh. Ada banyak tantangan dan hambatan yang merintang dengan tujuan supaya usaha tersebut tidak berhasil. Niat baik saja belum tentu cukup. Orang perlu berusaha mencari cara baru supaya segala usaha yang dilakukannya mendapatkan hasil yang menggembirakan. Sahabat Cafe Rohani, ingatlah bahwa kuasa jahat tidak pernah tinggal diam. Tapi, orang harus lebih kuat daripada semua musuh dan kuasa jahat. Oleh karena itu, kita mesti mengetahui kekuatan apakah yang harus dimiliki supaya bisa menghadapi himpitan kekuasaan jahat itu. Jika kita sungguh sadar bahwa Yesus adalah sumber segala kebaikan, maka kita juga akan sadar bahwa Dia tentu tahu semua hal yang memungkinkan supaya kebaikan itu bisa hidup dan berbuah. Kita hanya perlu untuk selalu datang kepadanya, berkonsultasi dengannya, mendengarkan dan berlaku sesuai dengan firman-Nya. Sahabat Cafe Rohani, siapkah kita masing-masing hidup dalam misi kebaikan ini? Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.carmelindomedia.com.